Selamat siang, nama saya Putri Siti Rawani, NIM P072242181848. Saya mahasiswi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Saya akan menyaksikan video tentang APN, Asuhan Persalinan Normal. Terima kasih. Saya Putri Siti Rawani. Di sini saya akan menampilkan tentang video asuhan persalinan normal 60 langkah. Hal pertama yang boleh dilakukan yaitu persiapan alat. Yang pertama yaitu persiapan alat, yang terdiri dari handscoon, 2 klem tali pusat, gunting tali pusat, kemudian setengah koher, kemudian umbilikal, dan juga ada gunting episiotomi, selang kateter, duk steril, dan handscoon. Kemudian ada dikdi, ada linek, ada aboket, kemudian ada infus set, ada cairan infus, kemudian bengkok, kom yang berisi kapas, DTT, kemudian tempat sampah tajam, ada suntik 3 cc dan 1 cc, kemudian ada alkohol 70% untuk personal dari ibu, kemudian ada obat inisial yaitu oksitosin dan lidokain 1%. Kemudian ada stetoskop. Kemudian ada persiapan untuk ibu yaitu ada baju, ada kain 2, kemudian ada peralatan bayi yaitu kain lampin, baju, kemudian popok bayi, dan juga ada topi dan sarung tangan dan sarung kaki. Ada handuk 2, kemudian ada untuk ibu, kemudian ada piring plasenta, kemudian APD yang terdiri dari apron, kacamata atau Google untuk pelindung mata, kemudian masker, topi, dan juga sepatu boot untuk pelindung kaki. Kemudian APD yang terdiri dari apron, kacamata atau Google untuk pelindung mata, kemudian masker, topi, dan juga sepatu boot untuk pelindung kaki. Kemudian untuk mencuci tangan, sabun untuk mencuci tangan, tisu, kemudian larutan klorin 5% dan juga air DTT, tempat sampah non medis dan juga tempat sampah medis. Ibu malam dengan Ibu Nuria ya. Iya Bu. Ibu, apa yang Ibu rasakan? Mulus itu bagus ya Bu ya. Ibu, saya bidan putri yang bertugas hari ini yang membantu Ibu proses persalinan. Ibu, apa Ibu ada merasa kuat Ibu rasa kebenaran? Iya. Baiklah Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya. Mengenal gejala dan tanda kelainan, yaitu Ibu ada merasa kebenaran dan juga Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vaginal. Kemudian melihat pemeriksaan dalam. Ibu, permisi ya Bu ya, saya periksa dulu. Kemudian melihat perineum Ibu tampak menonjol dan vulva dan sphincter ani membuka. Bu, setelah saya melakukan pemeriksaan dan juga kan Ibu sudah ada rasa yang beneran dan tekanan semakin kuat, dan juga Ibu setelah saya lihat perineum Ibu itu tampak menonjol dan vulva sphincter ani Ibu membuka. Baiklah, saya akan menyiapkan pertolongan persalinan dulu ya Bu ya. Menggunakan APD, melepaskan perhiasan yang ada, kemudian memakai APD. Yang pertama yaitu celemek, masker, kacamata Google, kemudian sepatu boot. Memakai sarung tangan untuk melakukan pemeriksaan dalam. Kemudian mengambil oksitosin,
membuang tempat-tempat aja. Masukkan di bekas rumah, kemudian membuangkan tempat-tempat oksigen ke dalam tempat-tempatnya, kemudian membuang plastik suntik di tempat-tempat non-medis. Nah, memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin, membersihkan vulva dan perineum, menyukainya dengan hati-hati dari anterior depan ke posterior belakang, menggunakan kapas atau kasar yang dibasahi oleh air PTT. Ya, saya bersihkan dulu. Yang kedelapan, lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Bila selaput ketuban masih utuh saat pembukaan sudah lengkap, maka lakukan amniotomi. Kemudian memastikan vaginal ibu tidak ada varises, tidak ada belum, tidak ada luka. Ibu, permisi Bu ya, saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Itu dengan sangat sebentar. Ini, kemudian ibu tarik nafas, ya, tarik nafas, memasukkan jari tengah. Setelah ibu tarik nafas, bagus, pintar, ya tarik nafas. Melakukan pemeriksaan dalam dan pembukaannya sudah lengkap. Ketuban ibu masih utuh, ibu ketubannya masih utuh, sedangkan ini pembukaannya itu sudah lengkap. Kita akan melakukan amniotomi ibu ya, apakah ibu bersedia? Bukan amniotomi, itu mengambil setengah koler dengan yang tajam menghadap ke depan, posisi ini, kemudian tahan, kemudian belok menghadap tangan kiri, tangan kiri menghadap ke ibu. Kemudian jika hisnya sudah rendah, maka kita torek. Kemudian membalikkan lagi, keluarkan secara perlahan-lahan. Kemudian biarkan air ketuban yang mengalir ke tengah, kemudian beserta melepaskan handscoon. Pertama, rendamkan di larutan klorin, kemudian lepaskan secara terbalik. Kemudian diangkat PTT. 10. Periksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus mereda relaksasi untuk memastikan BDD masih dalam batas normal 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian mendengar denyut jantung janin. Ibu, denyut jantungnya normal ya Ibu ya, 146 kali per menit. Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan dalam, pembukaannya sudah lengkap dan keadaan janin Ibu baik. Nah, Ibu boleh miring sebelah kiri ya. Dan Bapak jangan lupa beri semangat kepada istrinya, beri dukungan, kan mau menjemput pelayanan bayinya. Dan juga Bapak kalau istrinya haus, boleh dikasih minum, istrinya lapar, mau makan roti, nggak apa-apa. Ibu udah tahu cara meneran yang baik dan benar? Belum. Ibu mengatur posisi yang baik. Dan kaki ibu itu nanti kan seperti posisi mau melahirkan. Tangan ibu memeluk tangan kaki ibu seperti gini, merangkul seperti ini, rangkul. Kemudian dagu ibu ini menyentuh ke dada, ya menyentuh ke dada seperti mau BAB seperti itu. Jangan mengeluarkan suara. Dan juga ibu jangan meneran sebelum saya rasa ingin meneran, karena jika ibu ingin terlebih dahulu meneran, itu akan mengakibatkan kepala bayi itu ya. Apakah ibu mengerti? Mengerti. Persiapan untuk melahirkan bayi, letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di bawah perut ibu. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Siap ya. Ibu udah terlihat pembukaannya sudah, vulvanya udah membuka 5-6 cm. Bu, bisa ya, saya letakkan di sini.
ibu. Kemudian letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian sebagai alas bokong untuk ibu. Bu, angkat sedikit bokongnya bu. Ya, bagus. Kemudian mendekatkan buka tutup parkeset dan kembali perlengkapan alat dan bahan. Kemudian memakai sarung tangan atau handphone. Untuk melahirkan bayi, layarnya kepala. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm, untuk program maka lindungi perineum. Kemudian dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering, tangan lain menahan belakang kepala untuk mempertahankan posisi kepala untuk mempertahankan fleksi membantu layarnya kepala. Anjurkan ibu untuk beneran. Iya bu, bagus, beneran lagi. Pintar, iya bu, bagus. Iya bagus bu, udah lahir kepalanya udah nampak. Kemudian periksa, kemudian ada lilitan tali pusat, ambil tindakan sesuai jika ada terjadi segala. Jika proses kelahiran bayi tidak ada lilitan tali pusat, kemudian membantu. Setelah kepala lahir, tunggu melakukan fleksi luar langsung secara spontan. Setelah melakukan putaran paksi luar selesai. Kemudian setelah putaran paksi luar selesai, pegang kepala bayi secara bivarietal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontrasi dengan lembut. Gerakkan kepala ke arah bawah hingga bahu depan muncul ke bawah artus pubis. Kemudian gerakkan ke arah distal untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian bantu ibu, ingat bantu untuk melahirkan bahu depan, kemudian ke belakang. Kemudian susuri. Kemudian melakukan penilaian sebentar. Bayi menangis kuat, bayi tutup bulan, dan bayi bergerak dengan aktif. Kemudian melakukan penilaian bayi. Keringkan tubuh bayi mulai muka, kepala, badan. Kemudian tetap menjaga pengawasan bayi, memakai topi bayi. Kemudian meriksa kembali uterus untuk memastikan hanya satu bayi dan lahir. Kemudian memberikan oksitosin di paha dan ibu secara IM. Ibu, permisi ya bu ya. Saya akan suntik oksitosin untuk melakukan pelepasan plasenta. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dan pusat bayi, mendorong isi tali pusat ke arah distal ibu.
Setelah melakukan pemotongan tali pusat, letakkan bayi tengkurap di perut ibu. Kan bayi akan dilakukan IMD kepada ibunya. Tengkurapkan bayi ke dekat perut ibunya. Selimut bayi dan ibu, kain hangat, pasang topi biar bayi tetap melakukan kontak kulit dengan ibu. Dada ibu agar kontraksi ibu ke kulit bayi. Luruskan bahu bayi menempel di dada perut ibu. Usahakan kepala bayi di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. Ibu tetap jaga bayinya ya, jangan sampai hidung bayinya itu tertutup. Iya Bu. Tuh bayinya ganteng, cowok. Aktif kala 3, pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 dari vulva. Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simfisis. Untuk mendeteksi tangan lain memegang tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, tegang tali pusat ke arah bawah sambil dengan lain mendorong uterus ke arah dorsal kranial secara hati-hati untuk mencegah inversio uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat. Tunggu hingga timbul kontraksi secara dorsokranial. Kemudian memperhatikan plasenta terlepas, minta ibu untuk menelan sambil pertolongan penarikan tali pusat dengan arah sejajar rantai, kemudian ke arah atas mengikuti proses jalan lahir, dan juga kemudian melihat ada tanda-tanda pelepasan plasenta sembilan darah, tanda tulisan memanjang. Kemudian pindah klem tali pusat. Kemudian melakukan penilaian tali pusat apakah lengkap atau tidak dengan kasar. Kemudian mengukur tali pusat. Kemudian jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril untuk melanjutkan evakuasi sisa selaput. Kemudian gunakan jari-jari tangan atau klem DTT atau steril untuk mengeluarkan bagian selaput yang tertinggal. Rangsangan taksil masase uterus 38. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, melakukan masase uterus selama 15 detik. Bapak, nanti caranya itu Bapak masase uterusnya seperti mengarah ke atas jarum jam. Tapi jika uterusnya ini lembek, Bapak segera hubungi saya Pak ya. Kemudian penilaian pendarahan, periksa kedua sisi plasenta baik bagian ibu maupun bagian, dan pastikan selaput ketuban lengkap dan ibu masukkan plasenta ke dalam kantong plastik dan tempat khusus. Kemudian laserasi pada vagina ibu atau perineum. Ibu tidak ada pendarahan yang luka dan tidak robek, jadi tidak perlu dijahit ya. Iya. Bersihkan di larutan klorin 5%, kemudian dilarut dengan DTT.
Kemudian lepaskan sarung tangan secara terbalik. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik serta kandung kemih kosong. Ibu, ada yang ingin kencing nggak, Bu? Enggak. Bapak, nanti masa uterusnya itu seperti ini, Pak. Seperti saya ajarkan tadi. Searah jarum jam. Bila kontraksi uterusnya ini lembek, Bapak sekarang hubungi saya, Pak ya. Dan kemudian evaluasi estimasi jumlah kehilangan darah tidak ada, memeriksa nadi ibu dan pastikan keadaan ibu baik. Misi, Bu ya. Oh, nadinya normal 80 kali per menit. Kemudian memantau keadaan bayi. Napas bayi normal 50 kali per menit. Bayi bernafas dengan baik, keadaan bayi juga baik. Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT, bersihkan sisa cairan ketuban lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Ibu, permisi Bu ya. Saya lap dulu. Kemudian mengambil tempat, kemudian meletakkan tempat baju kotor. Ibu angkat sedikit, Bu. Membuang tempatnya yaitu tempat larutan, tempat sampah. Membantu memakai baju ibu. Sip ya. Ibu udah merasa nyaman? Udah. Keamanan. Tempatkan semua peralatan bekas, pakaian dan larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi 10 menit. Kemudian buanglah bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Kemudian mencuci tangan. Kemudian memakai sarung tangan untuk melakukan keadaan bayi. Satu jam berikan antibiotik salep mata penting untuk pencegahan. Kemudian melakukan penyuntikan vitamin K di paha kiri anterolateral. Setelah itu perhatikan pernapasan bayi normal 50 kali per menit.
serta suhu bayi normal dan suhu bayinya normal 36,4 derajat Celcius. Kemudian lepaskan secara terbalik. Melepaskan APD yang pertama cepat ibu, kemudian tutup mata tidur, kemudian untuk kepala, kemudian tumit, dan terakhir